Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B yang Ibu sayangi. Ketemu lagi dengan Ibu Salma pada hari Jumat. Semoga tidak bosan ya. Oke, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu faktor dan kelipatan. Kita sekarang belajar tentang FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, namanya aja faktor. Kita berarti mencari faktor seperti materi pada hari Jumat sebelumnya. Contohnya di sini kita coba mencari faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12 ya. Pertama, kita cari faktor dari 8. Berarti 1, 2, 4, dan 8. Kemudian faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan bilangan itu sendiri yaitu 12. Nah, tadi faktor sudah. Kemudian P-nya adalah persekutuan. Persekutuan itu adalah faktor-faktor yang sama dari 8 dan 12. Jadi kita cek bilangan faktor yang mana yang ada di 8 dan juga 12. 1. Nah, ini 1 sama-sama ada satunya. Kemudian ini 2 sama. Kemudian 3 di sini tidak ada, di 8 tidak ada. 4. Nah, ini sama. Nah, sudah 8, 6, 12 tidak ada yang sama. Nah, terbesar berarti faktor bilangan yang terbesar itu apa? Dari 1, 2, dan 4. Yang terbesar itu kan 4. Nah, maka langsung berarti FPB dari 8 dan 12 adalah FPB-nya adalah 4. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Tentukan FPB dari 20, 28, dan 72. Nah, kita akan belajar tentang dua metode. Jadi ada dua cara, yaitu pohon faktor dan tabel. Nah, cara yang pertama adalah pohon faktor. Sebelum kita belajar tentang pohon faktor, di sini kita akan belajar bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan yang gimana? Nah, bilangan prima itu adalah bilangan-bilangan yang tidak dapat dibagi selain dengan bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Jadi, bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan bilangan dia sendiri dan juga bilangan 1. Nah, namun 1 itu tidak termasuk dalam bilangan prima. Jadi, bilangan-bilangan apa yang termasuk bilangan prima? Bilangan apa saja? Jadi, bilangan mulai dari 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita langsung lanjut kembali ke soal, yaitu tentukan FPB dari 20 dan 28 dan 72. Nah, kita membuat pohon faktor. Yang pertama, 20 terlebih dahulu. Seperti ini. 20 dibagi bilangan prima yang terkecil. Jadi, coba kita selalu mulai dari bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. 20 dibagi 2. 20 bagi 2 bisa nggak? Bisa ya. 20 bagi 2 adalah 10. 2 kali 10, 20. Kemudian lanjut. Kita bagi 2 lagi. Apakah 10 bisa dibagi 2? Bisa. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kalau sudah ini berhenti. Kenapa kok berhenti? Karena kita sudah berhenti di bilangan prima juga. 5 kan bilangan prima nih. Nah, maka
kita lingkari faktornya. Nah, kita lanjut ke 28. Bentar, agak kita geser. Oke. Lanjut ke 28. Kita bagi 2. 14 ya. 2 dikali 14, 28. Kemudian 14 dibagi 2. Bisa? Dikali 7. Nah, 7 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Nah, karena apa? 7 termasuk dalam bilangan prima. Nah, kalau sudah berhenti di bilangan prima berarti sudah kita stop. Lingkari lagi faktornya. Nah, lanjut ke 72 nih. Kita mulai dari angka 2 dulu. 2 dibagi 72, 36. Lanjut, 36 dibagi 2, 18. Nah, maaf ya tulisan ibu jelek karena kurang bagus, karena ini diketik dicoret-coret di laptop, jadi kurang rapi. Kemudian kita lanjut, 18 kita bagi 2 masih bisa ya. 18 bagi 2, 9. Kemudian 9 dibagi 2 apakah bisa? Nggak bisa ya, hasilkan koma nanti. Jadi kita lanjut ke angka 3. Nah, bilangan 3, 9 bagi 3 bisa ya. 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, kita sudah berhenti di bilangan prima juga, berarti sudah stop. Kita lingkari bilangan primanya, bilangan faktor. Maka 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5, ya kan? Berdasarkan kita angka bilangan-bilangan yang kita lingkari ini, berarti kan ini 2 dikali 2 dikali 5. Nah, ini 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian yang 28 sama dengan 2 dipangkat 2 dikali 7. Lalu yang 72 berarti 2 pangkat berapa ini? 1, 2, 3. Nah, kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, karena 3-nya ada 2, kita pangkat 2. Kemudian, untuk mencari FPB, berarti kita harus ketik di sini. Kalau mencari FPB, berarti kita harus mencari perkalian faktor yang sama. Perkalian faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Sini. Dengan pangkat terkecil. Nah, ini Ibu tuliskan warna merah. Nah, FPB adalah perkalian faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi gimana nih? Perkalian faktor yang sama. Coba sih 2 kan ada di 20, ada di 28, dan ada di 72. Berarti pastilah 2 adalah FPB dari ketiga bilangan ini. Nah, pangkat terkecil berarti gimana nih yang pangkat terkecil? 2 dengan 3 kecilan 2 ya. Berarti kita ambil 2 pangkat 2. Maka
FPB-nya adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, kemudian di metode yang kedua adalah menggunakan tabel. Nah, ini ada kolom pembagi ini dan bilangan yang dicari FPB-nya, yaitu 20, 28, dan 72. Nah, kita langsung cari bilangan pembaginya mulai dari bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Nah, 20 dibagi 2, 10. 28 dibagi 2, 14. 72 dibagi 2, 36. Kita lanjut, dibagi 2. Nah, 10 dibagi 2, 5. 14 bagi 2, 7. 36 dibagi 2, 18. Nah, ingat, FPB di sini adalah perkalian faktor di kolom pembagi sampai pembaginya tidak bisa membagi bilangan sekaligus. Nah, berarti ini kita coba lagi ya, dibagi 2. 5 bagi 2 apakah bisa? Nggak bisa. 7 dibagi 2 apakah bisa? Nggak bisa. 18 bagi 2 bisa. Nah, tetapi ini sudah harus stop karena pembaginya sudah tidak bisa membagi bilangan-bilangan sekaligus. Maka langsung saja, ini kan FPB-nya perkalian faktor di kolom pembagi. Nah, ya udah, ini 2 sama 2 di kolom pembagi kita kalikan. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sama ya hasilnya, baik menggunakan metode tabel dan metode pound faktor nih. Hasilnya pound faktor tadi 4, di tabel juga 4. Maka silakan anak-anak nanti terserah mau menggunakan metode yang paling mudah, tabel ataukah pound faktor. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, Ibu bagi nih kata kunci soal cerita FPB, yaitu ada kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, sama banyak, sama rata. Nah, kemudian sebagai latihan soal, silakan anak-anak mengerjakan tes ini di buku tulis masing-masing dan kumpulkan melalui link. Kalau tidak bisa menggunakan link, boleh mengirimkan melalui japri WA saya. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.